Halo teman-teman semua dimanapun kalian berada. Selamat datang di channel Anu Movie XYZ. Kali ini saya akan membahas sebuah film yang sedang hangat berjudul Black Adam. Film ini baru dirilis tanggal 21 Oktober 2022. Dan tanpa buang-buang waktu, mari kita langsung masuk ke alur ceritanya. Jauh sebelum adanya peradaban Romawi, terdapat sebuah peradaban yang sangat berkembang bernama Kandak. Selama berabad-abad, Kandak menjadi pusat peradaban sampai akhirnya muncul seorang raja tiran bernama Achton. Dengan pasukannya, ia memperbudak rakyat untuk menggali material yang hanya ada di sana, yaitu Eternium. Nah, Eternium ini akan digunakan oleh Achton untuk membuat mahkota yang dapat menampung kekuatan para iblis. Suatu hari, salah satu dari mereka menemukan Eternium, tapi bukannya diberi hadiah, ia malah dibunuh. Melihat ini, seorang anak nekat memberontak meskipun sang ayah berusaha mencegahnya. Tapi pemberontakan tak sempat terjadi karena raja memutuskan untuk mengeksekusinya. Namun ketika ia akan dipenggal, keajaiban pun terjadi. Dewan penyihir menganugerahkannya dengan gelar champion, Shazam. Tapi sayangnya mahkota sabak telah selesai ditempa. Dan saat Adam tiba di istana, Achton memanggil kekuatan kuno para iblis. Pertarungan pun terjadi yang akhirnya dimenangkan oleh Adam. Selanjutnya Dewan Penyihir segera menyembunyikan mahkota sabak agar tak jatuh ke tangan manusia. Tapi kemudian Adam menghilang dan kabarnya tak pernah terdengar lagi. Adegan berpindah ke Kandak masa kini. Satu yang tak pernah berubah, Kandak masih saja dijajah. Dan kali ini oleh organisasi kriminal bernama Intergang. Di salah satu pos pemeriksaan, sekelompok arkeolog sedang berusaha masuk ke wilayah Kandak. Kemudian kita mengetahui kalau tujuan mereka adalah sebuah gunung bekas istana Raja Achton berada. Dari prasasti yang mereka baca, mahkota sabak ada di sana. Ketika Adriana akhirnya berada di dalam, ia menemukan sarkofagus yang bertuliskan sebuah mantra yang tak boleh diucapkan. Dan saat ia mendongak, ia melihat mahkota sabak melayang begitu saja di atasnya. Tanpa buang-buang waktu, ia langsung mengambilnya. Tapi kemudian sekelompok tentara Intergang menyergapnya dan mengancam akan membunuh Karim. Adriana terpaksa menyerahkan mahkota tersebut. Ketika akan dieksekusi, ia mengucapkan mantra yang sebelumnya ia lihat dan sesuatu yang mengejutkan pun terjadi. Sang champion Teth Adam akhirnya terbangun dari tidur panjangnya. Dan ia pun mengamuk ketika salah satu tentara menyerangnya. Di tengah kekacauan ini, Adriana dan Karim berhasil kabur, tapi Ismail tertindih reruntuhan. Adriana sendiri ternyata berhasil merebut kembali mahkota sabak. Di luar mereka disambut oleh ratusan tentara Intergang, tapi tentu saja itu bukan tandingan Adam. Sampai akhirnya salah satu dari mereka meluncurkan roket yang mengandung Eternium. Dan ternyata Eternium ini hampir sama efeknya dengan Kryptonite bagi Superman. Adam terluka parah ketika roket itu meledak di genggamannya. Adegan selanjutnya memperlihatkan Mael yang masih hidup dan ternyata ia adalah salah satu anggota Intergang. Adegan beralih ke markas Justice Society. Saat ini Amanda Waller memerintahkan Hawkman untuk menangkap Adam sebelum ia sempat memulihkan kekuatannya. Untuk itu, ia membentuk sebuah tim yang terdiri dari Cyclone, Atom Smasher, dan Dr. Fate. Mereka menganggap Adam adalah ancaman yang harus segera ditangkap atau dimusnahkan. Dengan segera mereka berangkat ke Kandak menggunakan Quinjet. Adam terbangun karena mimpi buruk.
Di situ ia disapa oleh anak Adriana bernama Amon yang memberitahunya bahwa waktu telah berlalu selama 5.000 tahun. Semua orang di sini mengetahui kisahnya saat ia membebaskan Kandak dari Raja Ahton. Dan Amon berharap Adam kembali melakukan hal yang sama, yaitu membebaskan Kandak dari belenggu Intergang. Tapi Adam menolak. Kandak saat ini bukan lagi rumahnya karena semua orang yang ia kenal sudah mati. Selanjutnya semua orang terpana ketika melihat Adam yang melayang di atas keramaian kota. Di hadapan patung raksasa ia mengucapkan kata maaf. Amon berusaha menyusulnya tapi kemudian dicegat oleh tentara Intergang. Begitu pula dengan Adriana saat ia mencoba menyelamatkan Amon. Tapi kemudian Adam muncul dan menghajar para tentara. Saat itulah Justice Society tiba di lokasi. Mereka ingin Adam menyerah tapi itu tak mungkin. Baku hantam pun tak bisa dihindarkan. Di tengah pertarungan ini, Dr. Fate mengetahui bahwa Adriana memiliki mahkota sabak. Tapi untuk saat ini, ia tak bisa berbuat banyak dan langsung pergi. Karena keberadaan mahkota sudah diketahui, Adriana mengopernya ke dalam tas Amon. Selanjutnya, dengan jurus yang hampir sama dengan milik Bang Stephen Strange, Dr. Fate berhasil menahan Adam. Hawkman dan Cyclone juga menyerang, tapi kemudian Adam meledak dan melontarkan mereka semua. Bagaikan kecoa, mereka tak berkutik di hadapan Adam. Tapi kemudian Atom Smasher muncul. Mereka mengira Adam telah kalah, tapi perayaan kemenangan itu masih terlalu dini. Terbukti sebesar apapun lawannya yang jelas bukan tandingan sang champion. Atom Smasher pun tumbang seketika. Para warga mulai menyoraki pahlawan mereka. Tapi tampaknya ada sesuatu yang salah dari Adam karena setelah itu ia langsung kabur. Kisah yang sebenarnya baru diketahui ketika Hawkman menjelaskannya kepada Adriana. Dari teks kuno yang mereka baca, ternyata pada saat itu Adam kembali ke Kandak bukan untuk membebaskan tanah airnya dari penjajahan, melainkan karena ingin balas dendam. Penuh dengan kemurkaan, ia tak hanya membunuh Raja Ahton, tapi juga membinasakan seluruh Kandak. Saat itu juga Dewan Penyihir menghukumnya dan menyegel Adam di dalam sarkofagus, hingga akhirnya Adriana membebaskannya. Adegan selanjutnya, Amon kembali ke rumah dan sudah ditunggu oleh Mael yang menuntutnya untuk segera menyerahkan mahkota sabak. Tak ada jalan lain, Karim nekat menyerang Mael agar Amon bisa kabur. Ia pun segera bersembunyi, tapi Mael kemudian memerintahkan anak buahnya untuk mencari seisi gedung. Di tempat lain, ketika keadaan sudah agak kalem, Justice Society bertemu dengan Adam dan memintanya untuk menyerahkan diri, yang tentu saja ditolak mentah-mentah. Saat itulah Adriana menerima panggilan telepon dan ternyata itu dari Amon. Mengetahui situasi anaknya, ia memohon agar Adam bersedia menyelamatkannya. Kembali ke gedung apartemen, Amon berusaha meloloskan diri tapi keberadaannya diketahui oleh Mael. Ia pun segera kabur sampai akhirnya seorang tentara berhasil menangkapnya. Tapi lagi-lagi Adam muncul dan menyelamatkannya. Mael juga kemudian muncul dan menculik Amon, tapi sial baginya mahkota sabak sudah tak ada di tas Amon. Mael kemudian menjadikannya sandera dan kabur menggunakan motor terbang. Adam melihat dan segera mengejarnya, tapi kemudian Mael berbaur dengan motor-motor lain sehingga membuat Adam bingung. Ia pun mulai menyerang mereka satu persatu tanpa membuahkan hasil. Kali ini Mael berhasil lolos dengan menyembunyikan motornya di dalam sebuah mobil di tengah gurun di negeri antah berantah. Adegan selanjutnya, Dr. Fate meyakinkan Adriana bahwa mereka akan menyelamatkan Amon. Saat itulah Adam muncul dan disusul oleh Hawkman yang membawa 2 orang tahanan. Tanpa ragu, Adam menyamar keduanya dan membawa mereka ke langit tinggi untuk diinterogasi. Dari situ ia kemudian tahu kalau Amon sedang disekap di sebuah tambang di tengah gurun.
Ia pun kembali dan memberitahu Adriana. Tapi ketika mereka hendak pergi, Hawkman muncul dan mulai mengkonfrontasi Adam. Mereka berdua memiliki ideologi yang sangat berbeda. Hawkman berprinsip untuk tidak membunuh musuhnya dalam kondisi apapun. Sedangkan bagi Adam, cara paling cepat untuk membasmi kejahatan adalah dengan membunuh mereka. Konfrontasi pun berlanjut ke baku hantam. Hawkman jelas bukan tandingan Adam yang terlihat seperti sedang bermain-main. Hingga akhirnya pukulan Adam mengenai sesuatu yang membuatnya meringis kesakitan. Dan ternyata itu adalah mahkota sabak yang sebelumnya telah disembunyikan oleh Amon. Adegan kemudian berpindah ke dalam Quinjet. Adam dan Hawkman sepakat untuk mengubur mahkota sabak di laut terdalam, tapi Adriana menentangnya. Ia ingin mahkota itu tetap di sini sampai mereka berhasil menyelamatkan Amon. Maka setelah mereka sudah mendekati markas musuh, mereka mulai membuat rencana. Tapi itu tak berlaku bagi Adam yang langsung keluar dan menyerbu tambang seorang diri. Dan memang jelas tak satu pun tentara intergeng yang mampu menghentikannya. Kecuali ketika akhirnya ia menabrak perisai yang terbuat dari Eternium murni. Mael mengancam akan membunuh Amon jika mereka tak menyerahkan mahkota sabak. Akhirnya Adriana tak mampu menahan insting seorang ibu dan terpaksa menyerahkan mahkota tersebut. Mael kemudian mengungkapkan jati dirinya. Ternyata ia adalah keturunan terakhir dari Raja Achton. Dan dari cerita turun-temurun yang ia dengar, Adam menangis seperti anak kecil ketika seseorang bernama Hurut tewas. Adam mencegah hal itu dan menyelamatkan Amon, tapi ia kehilangan kendali atas kekuatannya dan meledak seperti bom atom. Untungnya tak ada korban jiwa di antara tim mereka, tapi tidak bagi Ishmael yang tewas seketika. Selanjutnya di tempat lain, Hawkman bertanya, siapa itu Hurut? Nah, disinilah kita kembali diberikan plot twist yang menarik. Ternyata Hurut adalah bocah pemberani yang kita jumpai di awal film, sang champion yang sesungguhnya. Dan Adam sendiri adalah sang ayah. Saat itu karena tak sanggup melawan Hurut yang sudah menjadi champion, prajurit kerajaan memutuskan untuk memburu keluarganya. Dan karena itulah sang ibu tewas dibunuh. Nasib Adam akan berakhir sama jika bukan karena Hurut yang mentransfer kekuatan champion kepadanya. Amen. Tapi anugerah itu harus dibayar dengan harga yang mahal. Selanjutnya seperti yang sudah kita lihat, Adam membalas dendam dan kemudian disegel oleh Dewan Penyihir. Patung yang ada di hadapannya saat ini bukanlah dirinya, melainkan anaknya, Hurut, sang champion sejati. Akhirnya Adam telah sampai pada realisasi bahwa kekuatan ini hanya memberikan duka mendalam. Maka ia pun memutuskan untuk melepasnya. Adegan selanjutnya, Adam dibawa ke sebuah fasilitas rahasia. Di sana ia dibiarkan dalam keadaan koma agar tak lagi bisa menyebut kata Shazam. Tapi kemudian kita diperlihatkan mayat Mael yang tiba-tiba glowing. Ketika ini terjadi, Dr. Fate bermimpi tentang dunia yang penuh kehancuran. Ia juga melihat kematian Hawkman. Ini adalah salah satu kekuatannya, yaitu bisa melihat sekilas adegan masa depan. Di ruangan lain, Adriana masih tampak bingung. Di mahkota tertulis hiduplah untuk mati. Tapi saat itu Mael mengucap matilah untuk hidup. Akhirnya ia sadar kalau Mael mengucapkan mantra yang sebenarnya. Dan agar mantra itu aktif, ia harus dibunuh oleh seseorang yang memiliki ilmu sihir. Mati di tangan Adam adalah cara untuk hidup kembali sebagai champion dari para iblis. Selanjutnya, penampakan masa depan yang dilihat Dr. Fate pun terjadi. Mereka bertarung dan bertarung dan bertarung sampai akhirnya Justice Society terpojok dan Sabak masuk ke dalam reruntuhan istananya. Hawkman ingin mengejar tapi Dr. Fate menahannya karena ia tak ingin Hawkman mati seperti yang telah dilihatnya. Maka ia pun masuk dan melawan Sabak seorang diri. Namun ia punya rencana lain. Dengan telepati ia membangunkan Adam dan membebaskannya.
meski sempat bersusah payah, Adam akhirnya berhasil ke permukaan, namun ia keburu pingsan. Kembali ke istana, Sabak berhasil menyerang Dr. Fate yang membuat perisainya melemah. Hawkman segera masuk, tapi ketika sampai, ia menyaksikan Dr. Fate tewas di tangan Sabak. Kembali ke Adam, saat ini ia sedang memimpikan keluarganya. Disitulah Hurut meyakinkannya untuk segera bangun dan mengucapkan mantra itu. Adam tiba di lokasi pertempuran tepat waktu. Pertarungan epik antara dua champion pun tak bisa dihindarkan. Adam sempat terpojok, namun Hawkman muncul dan segera menahan Sabak. Akhirnya dengan kekuatan tiada tanding, Adam merobek tubuh Sabak layaknya selembar roti. Pertarungan pun berakhir dan Kandak akhirnya terbebas dari segala bentuk tirani, karena sekarang mereka memiliki seorang champion bernama Black Adam. Di adegan post kredit, Amanda Waller memperingatkan Black Adam agar tak membuat ulah. Untuk memastikan itu, ia mengutus superhero yang tentu saja kita semua sudah kenal. Dengan begitu berakhirlah film kita kali ini yang berjudul Black Adam. Terima kasih buat teman-teman yang masih mendengar hingga akhir. Dan karena saya sendiri masih newbie dalam dunia alur film, mohon kritik dan saran dari teman-teman dan tulis di kolom komentar. Dan akhirnya saya ucapkan sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.